sehat ya. Sudah pada makan belum? Sudah. Makan apa? MBG. MBG itu apa? Makan bergizi gratis. Baik. Nah, hari ini Pak Guru nanti akan mempraktekkan cara penanganan cedera ringan ya. Cedera ringan itu luka ringan. Nah, dari itu sebelumnya Pak Guru absen terlebih dahulu. Yang pertama Habib, Nian, juga ya. 3 Adib, Fendi, Hafid, Azwan, Arsyad. Baik. Nah, untuk materi pada hari ini Pak Guru ambil dulu peralatannya ya. Nanti Pak Guru terangkan bagaimana cara menangannya. Nanti dulu ya. Pak Guru mau tanya dulu, berdiri sebentar. Nanti duduk nggak apa-apa ya, berdiri dulu ya. Mau tanya sebentar mengenai apa tadi? Luka. Siapa yang pernah jatuh dan terluka? Sudah semua ya, pengalamannya sudah semua ya. Nah, bagaimana dulu pertama kali jatuh, lukanya itu dibiarkan apa gimana? Dibiarkan ya. Maka dari itu tujuan Pak Guru mempelajari penanganan cedera itu supaya kita semua tahu bagaimana cara untuk menanganinya, biar nggak dibiarkan terus-terusan nanti ya, entah jadi nanan atau gimana, itu kan jadi lukanya nggak cepat sembuh. Nah, dari sini tujuan kita yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menangani. Nah, dari materi tersebut Pak Guru akan mengenalkan beberapa macam cedera. Nah, cedera yang ringan siapa yang tahu? Apa saja? Apa yuk? Kulit atau dinamakan apa namanya? Itu luka bakar. Dari sini materi Pak Guru ada 5. Yang pertama itu luka barut. Siapa yang tahu luka barut? Apa yuk? Apa luka barut? Kamu tahu enggak? Tahu enggak? Luka barut atau luka gores? Yo, siapa yang tahu? Luka gores. Nah, luka gores itu biasanya yang ini garis-garis itu luka barut atau kena parudan. Nah, itu namanya luka barut atau goresan. Yang kedua ada luka sobek. Siapa yang tahu luka sobek? Seperti kenapa? Pisau. Mau buat layangan enggak? Buat layangan kan biasanya kena pisau itu kan ya. Itu namanya luka sobek. Nah, kemudian ada luka tusuk. Siapa yang tahu luka tusuk? Luka tusuk enggak tahu? Pernah mainan jarum? Ya, betul. Pernah. Itu kalau kena jarum itu namanya luka tusuk. Aduh, ketunyuk. Itu kan bahasanya kan. Aduh, cara bahasa Indonesia aduh ketusuk gitu. Jadi luka tusuk namanya. Kemudian yang keempat luka bakar. Tadi sudah disampaikan bahwasanya luka bakar itu kena api. Nah, jadi kena bakar, luka api namanya. Kemudian yang kelima luka memar. Siapa yang tahu luka memar? Bengkak. Tahu? Nah, kayak misal jatuh ke seleo.
jadi memar, teklik ya. Nah, teklik jadi itu membengkak, memar namanya. Nah, dari materi 5 itu apa saja tadi? Yang pertama luka barut atau luka gores, terus 2 luka sobek, 3 luka tusuk, 4 luka bakar, dan yang kelima luka memar. Ini nanti sebelum praktek ya, Pak Guru kasihkan apa video ya, lihat video nanti bersama-sama ya, lihat video sama-sama. Nanti setelah melihat video kita praktek pakainya itu berkelompok, nanti dibagi berapa kelompok untuk menangani apa namanya luka di ringan-ringan ya, luka bakar atau yang lain nanti. Ya, ini Pak Guru berikan videonya terlebih dahulu, kita bisa melihat bersama ya. Ini melingkar, nggak apa-apa. Melingkar lihat videonya ya. Iya mas. Ini kan luka gores, apa namanya kaitan, dikasih kapal, dikasih kayak biasanya ada apa soplan ya, tapi nanti ini pakai apa namanya, pakai tisu atau kapas. Kelompok berhitung 1, 2, 3. Yo, kamu 1, terus 2, 1, 1. Paling tadi yang 4 ikut kelompok yang ini nggak apa-apa ya. Jadi yang 1, 2, 3 kelompok sini, bagian kelompok A ya, kelompok A. Yang ini kelompok B. Ayo kita
mengelompok masing-masing. Nah, yang pertama tadi luka gores. Sebelah sini enggak apa-apa. Kamu hadap ke sana, ini hadap ke utara sana ya. Ya, ke utara ke selatan hadapnya. Sebelah sini. Untuk nah ini bekas betadine. Betadine ini batuk ini. Nah, untuk luka gores ketutupan enggak? Iya mas, membelakangi. Untuk luka gores kita apa namanya berikan contoh terlebih dahulu. Enggak ada itu ya poin ya. Kita pakai poin aja. Karena contohnya mas, ada sing luka. Itu contoh itu yang luka. Ya ini misal luka gores. Ya luka gores ya. Semisal umpamane. Nah luka gores seperti ini. Nah kita jangan dibiarkan mari dewek. Nah misal kayak begini kita boleh dengan apa cairan ya, cairan dulu bersihkan ini alkohol. Bersihkan dulu ya. Ini nanti diberi tisu. Ini napas ya. Setelah ini nanti dikasih apa namanya hansaplas apa ini dari bawa gunting pak dulu. Tahu ini enggak apa namanya? Enggak tahu ya. Ini buat yang luka-luka ACL kayak gitu. Namanya apa mas? Ini namanya apa ya? Paper aku ya. Lupa saya. Ini bukan kemikat sih. Ke bawah dulu ya. Susah ya. Ke bawah itu sih. Ini lupa. Pegang. Pegang. Jangan. Sudah dibersihkan terus kasih kapas atau kita misal dua lah sini lah ya. Itu yang pertama namanya luka gores. Nah, untuk luka gores tadi penanganannya atau cara mengobatinya itu bersihkan luka dari semua jenis kotoran, bisa menggunakan air bersih atau menggunakan cairan alkohol ini. Terus setelah itu gunakan sabun lembut. Nah, biar apa namanya enggak infeksi, disiram dengan air mengalir. Nah, kemudian ini yang pertama, yang kedua luka sobek. Sobek ini ya, sobek ya, jangan lah ya, sudah, luka sobek.
sama diperban pakai misal ya. Nah, ini ya. Jadi tertutup. Tadi namanya luka sobek. Terus yang ketiga ada luka tusuk. Nah gini ya, tusuk. Nah kalau luka tusuk nanti penanganannya begini. Jadi kita buat misal ini kain ya, kain ini dimasukkan di dulu biar ini nggak pisah atau nggak pindah. Jadi tempat tutup. Nah ini nanti, nah ini buat jaga ini sudah dicabut kan, sudah persiapan ini buat nutup. Jadi tidak ada kendala yang lain. Nah, kok naik misalnya ini ya seperti itu tadi sudah dimasukkan ke sini. Kalau langsung dicabut nanti kan langsung keluar semua darahnya kan. Nah, maka jadi dimasukkan dulu, kemudian tutup langsung dengan kainnya. Itu luka tutup. Terus yang keempat luka bakar. Nah ini luka bakar nih. Nah dalam keterangannya mengalirkan air pada luka. Nah, kemarin dialiri air enggak? Apa dibiarkan? Dialiri air ya, tidak benar. Terus untuk mengurangi rasa panas sekiranya direndam 20 menit. Nah, biar melempuh, ini kan melempuh kan. Nah itu karena kurang perendamannya atau kurang kena airnya. Terus oleskan antibiotik. Jangan odol, nanti kalau odol itu bisa menghantarkan panas tambah, dia bisa menjadi panas. Nah, terus pakai odol itu biasanya kalau kena knalpot, tahu enggak? Nah itu nepak banget. Nah karena efek alkoholnya itu efek kapsoden odol. Nah ini kita menggunakan pakai lidah buaya, tahu enggak? Lidah buaya itu biasanya kalau saya dulu waktu main lidah buaya itu buat di rambut ya, tahunya gitu kan, untuk menghitamkan rambut itu pakai lidah buaya untuk mempercepat proses penyembuhan. Jika luka sampai melupas, bisa tutup luka dengan perban. Sebelumnya dilapisi dengan salep luka bakar, ada kan? Ini salep luka bakar ya, persoden kayak gitu kan, salep namanya. Nah, misalkan perban dan luka dalam keadaan bersih. Luka bakar nih, gambarnya luka bakar. Kalau kena knalpot kayak gini biasanya, nah toh bisa. Kalau mainan api tahu belum? Apa? Plastik ya, kena plastik. Kemudian luka memar. Nah di sini contohnya yang kesleo, kakinya membesar bengkak. Nah ini kesleo membesar, itu namanya memar. Itu kalau memar nanti ini ada es batu, bisa diproses dengan rice, namanya dengan es batu, nanti ditempelkan di posisi yang sakit, yang bengkak. Nah, untuk mengurangi rasa sakit. Nah itu ya udah, kita praktek langsung yuk. Yang pertama luka gores. Siapa yang jadi korbannya? Misal Adi, dinaikkan tangannya. Nah ini ya, apa ya, gambar sini. Yang sini siapa? Hafid. Di kaki nggak apa-apa, di kaki. Hafid. Ini mengelompok, melingkar. Buat lingkaran kamu sama ini.
Kamu sama ini bertiga. Yo, sini ya. Di kaki semisal ya. Nah, udah. Jadi yang pertama tadi ini pakai ini dibersihkan. Siapa yang mau? Enggak apa-apa. Enggak ya, pakai tutupnya. Yo, ini ada. Ditumpahin. Iya. Yo, ditumpahin. Nah, setelah itu di apa namanya? Dilap pakai tisu. Dilap dulu. Nah, ini siapa yang mau? Yo, satu-satu. Enggak, ini air putih. Yang ini ditaruh ke sini dulu. Ya, udah dilap, sudah bersih. Kemudian dikasih tisu aja, tisu buat nutup. Biasanya kalau luka gores itu tidak terlalu tidak terlalu parah ya. Nah, jadi alangkah baiknya ini diusap dulu, bersihkan dulu. Nah, alangkah baiknya berarti biarkan biar biar kering sendiri ya. Kalau gores kan tidak terlalu parah. Kemudian yang luka sobek gantian luka sobek sini aja sini. Nah, luka sobek contoh kamu. Nah, sini ya, luka sobek ya. Mana tutupnya? Ini luka sobek, ini dikasih dulu, dikasih pun bersih air. Nah, dilap. Nah, dilap. Dan ini siapa? Nah, yo tumpahin. Nah, terus dibersihin, diusap, dibersihin. Nah, diusap. Nah, kemudian dikasih perban misal. Perban. Kamu kasih perban misal. Siapa yang mau dibentukakan? Nah, terus setelah luka sobek apa tadi? Tusuk. Nah, tusuk. Suduk. Ayo silum. Apa cilok? Cilok tusuk. Nah, kamu tusuk. Ini misal ini ya. Nah, jadi ini isinya dibuat kayak gini dulu, buat lingkaran dulu. Ini pegang buat. Nah, ini. Kamu pakai ini ya, tusuk. Siapa kamu? Habis. Ini, Fit. Yang belum siapa yang belum? Hasan. Nah, satu lagi ya. Ini kita tusuk buat gini. Udah belum? Ini pakai ini. Nah, ini dimasukkan. Nih pegang dia megang sini. Ini tisunya dia megang. Nah, tadi ya dinyabut langsung terapkan sini. Terus nah, masukkan. Udah. Ya, kemudian ya terus dicabut. Langsung ditutup. Nah. Wes. Nah, seperti itu ya, gitu aja ya. Oke. Dilihatin. Luka apa itu? Oke, Sudah sudah, ya. Mas. 3 aja gitu nggak apa-apa.
kasih atas waktunya dari Pak Guru. Sedikit mengevaluasi ya tadi cara menangani cedera ringan. Ada berapa macam tadi yang sudah kita praktekkan? Ada 3 yang sudah disampaikan, ada 5. Nah, yang pertama tadi luka gores, terus luka tusuk, luka sobek. Yang duanya luka bakar dan memar. Nah, itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan praktek kita hari ini, bila teman-teman adik-adik mengalami luka, bisa ditangani diri sendiri. Kalau bisa, diri kita yang membantu orang lain menanganinya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.